Hai Sobat Jalan Terjal, dalam episode ke-9 kali ini, kita akan mengisahkan kelompok pendaki asal Indramayu yang terjebak badai di Gunung Ciremai pada tahun 2007. Kisah ini penuh simpang siur, bagaimana sebuah acara reunian menjadi petaka saat mendaki puncak Ciremai, hingga menimbulkan korban jiwa. Hingga mereka harus terpaksa meninggalkan temannya di atas untuk meminta bala bantuan. Simak kisahnya di Jalan Terjal. Kisah ini berawal dari sebuah acara reunian SMP yang kesemuanya berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Mereka berjumlah 11 orang dan memutuskan mendaki Gunung Ciremai pada tahun 2007. Melewati jalur Palutungan yang terletak di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Jalur Palutungan terdiri dari 7 pos pendakian. Selama perjalanan, jalur ini akan bersinggungan dengan jalur Apuy di Goa Walet sebelum mencapai puncak. Keseluruhan nama anggota pendakian admin samarkan. Anggap saja salah satu dari ke-11 pendaki bernama Yanto. Mereka memulai mendaki Gunung Ciremai pada tanggal 26 Juni 2007 dan sempat bermalam di pos 1. Di pos 1 ini, salah satu dari mereka sempat mendengar dan melihat hal aneh. Pada malam hari, saat menghangatkan diri di api unggun. Karena perasaan tidak enak, salah satu pendaki menyarankan untuk kembali saja. Namun, mereka tetap melanjutkan pendakian hingga hampir mencapai puncak Ciremai pada tanggal 27 Juni 2007. Sebelum mencapai puncak, cuaca yang sebelumnya cerah mendadak hujan badai, yang mengakibatkan baju dan peralatan mereka basah kuyup. Setelah hujan reda, akhirnya mereka sampai di puncak dan sempat bertemu pendaki lainnya yang berjumlah 4 orang yang mendaki melalui jalur Apuy yang terletak di Desa Arga Mukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Akibat basah kuyup, mereka menggigil kedinginan dan fisik melemah. Mereka berencana turun melewati jalur Linggarjati yang terletak di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Karena dirasa jaraknya lebih dekat dari batas vegetasi. Namun dikarenakan hujan dan kabut yang tebal, mereka tidak menemukan jalur yang mengarah ke jalur Linggarjati. Dikarenakan semakin kelelahan dan kedinginan, mereka akhirnya sepakat untuk kembali ke jalur Palutungan, yaitu jalur yang sama saat awal mereka naik. Mereka turun disertai kabut dan angin yang kencang. Namun, mereka tidak ada pilihan lain. Akhirnya, mereka turun dan sampai di Goa Walet. Di sini, kondisi Yanto semakin memburuk. Selain kedinginan, Yanto mengalami sesak nafas dan sudah tidak bisa berjalan lagi. Mereka memutuskan membuang peralatan mereka yang tidak diperlukan dan
menggendong Yanto secara estafet menuju pos yang mendekati batas vegetasi. Saat mereka sampai di simpang Akui, kondisi Yanto semakin memburuk. Dia meracau tidak jelas, serta menolak untuk digendong turun. Mereka berencana untuk mengejar dan meminta bantuan kepada para pendaki yang melewati jalur Akui, yang sebelumnya mereka temui di puncak tadi. Namun, dikarenakan badai dan kabut yang tebal, mereka gagal mengejar keempat pendaki itu. Akhirnya, mereka menempatkan Yanto di sebuah cerukan di sekitar simpang Akui. Setelah perdebatan alot, akhirnya diputuskan 2 orang untuk turun meminta bantuan dan sisanya menunggu di ceruk tersebut sambil menunggu Yanto. Dua orang berjalan dengan cepat menembus kabut dan hujan, menuju bawah untuk meminta bantuan. Selang beberapa lama, tepat saat maghrib, akhirnya 2 orang yang diutus turun meminta bantuan berhasil selamat dan segera meminta pertolongan dari warga dengan cara mengetuk pintu rumah yang dijumpainya. Namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, mereka berusaha menghubungi komunitasnya yang ada di Indramayu untuk meminta pertolongan. Di sisi lain, pendaki yang masih terjebak di atas semakin melemah dan menggigil kedinginan, terutama kondisi Yanto yang semakin memprihatinkan. Kondisi Yanto sudah menolak untuk makan dan berteriak-teriak tidak jelas. Dikarenakan mereka sendiri sudah lemah dan kedinginan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Malam semakin larut. Pagi menjelang. Teriakan Yanto semakin lirih dan tidak terdengar lagi. Kedua pendaki yang turun berhasil menghubungi komunitasnya di Indramayu. Pada jam 12 malam, pertolongan pun tiba di pos Palutungan. Dengan diutusnya 4 pendaki senior yang dengan cepat bergerak naik ke atas. Pada pagi harinya, keempat orang bantuan dari bawah bertemu dengan sisa pendaki di jalur. Namun, tidak terlihat Yanto di antara mereka. Mereka menceritakan jika Yanto sudah dalam keadaan MD saat subuh dan ditinggalkan di cerukan di atas karena hampir mustahil mereka membawanya. Dikarenakan mereka sendiri juga sudah sangat lemah dan kedinginan.
Akhirnya diputuskan 3 orang naik untuk mengevakuasi tubuh Yanto. Sedangkan 1 orang lagi menemani sisa pendaki yang selamat turun ke bawah. Demikian kisah pendaki asal Indramayu yang terkena musibah di Gunung Ciremai pada tahun 2007. Mengenai detail tentang kevalitan kisah ini, masih admin pertanyakan. Dikarenakan susahnya mencari sumber berita yang jelas, dan sedikitnya narasumber yang bisa admin temukan. Maka, jika ada salah kata, berita, atau informasi lainnya, bisa sobat Jalan Terjal koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Anggap saja kisah ini adalah sebuah pembelajaran. Sekali lagi, berhati-hatilah saat di gunung. Selain keindahan yang ditawarkan, muncul resiko yang besar di baliknya. Terima kasih sudah melihat video saya. Salam lestari.